250 cc, ABS, upside down, super clutch, hanya 44 juta. Merek Eropa lagi. Ini dia KTM Duke 250 cc. Ya, ini dia KTM Duke 250 cc. Kalau ngomongin KTM, itu kita pikiran langsung bercabang jadi dua gitu. KTM Austria, Eropa, atau KTM Dong Ah. Ada inulnya gitu ya. Tapi gini, memang KTM itu kalau misalnya di rally Dakar itu emang berjaya banget. Terus kalau misalnya ngomongin beberapa tahun lalu itu emang KTM yang berjaya di Indonesia itu KTM motor Cina, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan KTM di Eropa, cuma namanya doang sama. Nah, KTM Duke ini dia punya model Street Fighter, jadi bukan cross, bukan juga buat street, atau mungkin kita bisa bilang racing, nggak. Dia namanya tadi Street Fighter. Nah, kita lihat depannya, ini motor sebetulnya harusnya udah facelift ya, ada versi faceliftnya di luar, depannya LED jadi runcing. Tapi yang KTM Duke 200-nya belum facelift. Nah, nanti konon kabarnya dia akan dirakit lokal dan langsung varian yang facelift. Dari depan kita bisa lihat motor ini menggunakan ban Metzeler. Ini velgnya ukuran 17 inci dan dicat orange khas KTM. Terus di sini kita akan menemukan shock upside down, tapi modelnya warna hitam bukan emas, jadi nggak begitu kelihatan upside downnya. Nah, ngomong-ngomong soal ban, dulu sebelum motor ini dikirimkan ke konsumen masih dipajang, itu dia pakai Pirelli Diablo, sekarang pakai Metzeler. Tapi bukan masalah karena Metzeler juga ban yang bagus. Dia ban brand Jerman tapi dibuat di China. Oke. Terus dari depannya kita bisa lihat dia punya lampu yang masih belum LED, atas bawah lampu senjanya, lampu utamanya belum LED. Terus di sini kalau nanti ada plat nomornya, nanti di sininya ganti ada plat nomor gitu. Gak enak banget. Di Indonesia tuh aneh ya, maksudnya motor di depannya dikasih plat nomor, bagus sih buat keamanan sih kalau misalnya kenapa-napa gitu ya. Nah, terus satu-satunya LED di motor ini bukan di lampu depannya tapi ada di lampu seinnya. Jadi seinnya itu lebih hemat energi. Terus di lampu depannya ini juga kelihatan ada detailing yang kayak kas-kas motor atau mobil Eropa gitu ya. Ada tulisannya KTM di sini, emboss. Tapi ngecatnya nggak rapi gitu, beleber-beleberan, kayak pakai tip X. Rasanya pengen gua copot, gua hapus, gua ituin lagi sendiri. Terus kita lihat sampingnya, dia punya tangki yang di cover plastik ya, cover plastik jangan pakai kata-kata lain. Terus di sini dia pakai rangka tubular sasisnya, warnanya juga orange, kelihatan nyala gitu ya, sama kayak pelek kayak tadi. Di sininya radiatornya itu dia dikasih cover plastik juga, jadi kalau misalnya kena kerikil dia nggak langsung kena ke radiatornya. Harusnya semua motor tuh langsung dikasih ginian dari awalnya gitu. Terus kita lihat bagian mesinnya, ini juga salah satu yang gue suka. Dia mesinnya tuh warnanya gunmetal gitu ya, abu-abu gelap gitu, keren. Terus ada pipanya, pipa knalpotnya warnanya emas ke belakang. Jadi kelihatannya kesana kayak bagus banget gitu ya. Apalagi di sana tulisannya ada racing KTM. Jadi kalau misalnya lihat motornya kayak, wah ini motor buat balap ya, racing ya. Padahal sih enggak. Nah, terus kalau kita ngomongin soal mesinnya, ini menurut gua salah satu sangat spesial. Kenapa? Ya mungkin dia cuma 1 silinder ya. Pasti orang ngomongnya, cuma 1 silinder gitu ya. Tapi 1 silinder 31 horsepower. Terbesar untuk kelas 1 silinder 250 cc. Dan dia juga unik konfigurasinya karena dia bor sama stroke-nya, dia gedean bornya. Jadi overbore. Harusnya kalau mesin-mesin overbore seperti ini, torsi di atasnya itu main banget. Ditambah, dia ini memang cuma 31 horsepower, tapi kalau kita ngomongin soal bobotnya, power weight to ratio-nya,
dia bobotnya cuma 139 kg, alias mirip-mirip kayak Mega Pro yang 135 kg padahal dia 150 cc. Keren kan? Dan mesinnya ini sebetulnya mesin yang sama dengan KTM Duke 390 cc. Cuma bedanya di bagian atasnya dibikin lebih kecil. Kalau mesin Duke 200 cc dia ngambil basisnya dari bajai. Jadi saran gua kalau misalnya kalian punya budget yang bisa dinaikin lagi, langsung aja ngambil 250 cc-nya ketimbang yang 200 cc. Terus kita mundur lagi ke belakang, kita bisa lihat dia punya knalpot underbelly. Jadi di sini ini bukan tembolok, ini ada knalpotnya sampai ke bawah gitu ya. Dan suaranya kayak gini. Kalau bisa kalian pakai headset dengernya, suaranya nggak enak. Bahkan dibanding motor 150 cc aja yang kayak Fiction atau CBR gitu ya, masih enakan itu gitu. Tapi ya kalian mungkin modif-modif sedikit, suaranya bisa jadi lebih enak lagi pasti ya. Di sini kita lihat shocknya warnanya putih, jadi kelihatan gitu ya. Dia monoshock dan di sini dikasih cover, jadi nggak langsung ke dalam gitu ya. Kalau misalnya kotor bisa dibersihin. Dan di sini bisa di adjustable ya, diputer, bisa diatur kekerasannya. Dan kita lihat swing armnya modelnya reverse. Biasanya kalau swing arm motor biasa itu kan depannya rapi ya, kosong. Di dalamnya baru dia ada penguat-penguat gininya. Kalau dia dibalik, penguat-penguatnya dilatin di luar, dalamnya malah bersih. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya, dia clean ya, kelihatannya rapi, keren sih. Lampunya udah LED, beda sama depannya, dan seinnya juga masih LED. Tapi kalau misalnya kita ngomongin build quality, karena ini adalah buatan India, plastik-plastiknya masih terasa agak kasar, terutama bagian lampu seinnya, dan ini lampu seinnya sama seperti bajai Pulsar. Terus kita lihat bagian sampingnya ya. Di sini ada kayak selang gitu ya, tapi ini knalpotnya. Di sini dikasih chrome lagi, dan di bagian bawahnya sebetulnya catalytic converter. Nah, untuk yang facelift, nanti dia udah nggak pakai underbelly lagi. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan underbelly seperti ini, beli yang model sekarang. Terus kenapa yang baru kok udah nggak underbelly lagi? Apakah underbelly itu jelek? Nggak juga. Soalnya kalau yang facelift, dia kan harus Euro 5 ya. Makanya dia butuh ruang catalytic converter yang lebih gede. Daripada susah-susah, mendingan taruh aja di belakang. Terus di bagian belakangnya kita akan menemukan ban juga, pastilah, masa nggak ada bannya. Tapi gini, dia udah pakai rem cakram dan dia juga sudah ABS depan belakang, bukan depan doang. Kenapa? Di sini lihat ada sensornya. Terus dia tulisan ini B karena dia pakai rem buatan Bybre, kayak Brembo tapi versi yang murahnya. Kenapa namanya Bybre? Karena ada ABS. Kalau nggak ada ABS, Bybro. Terus gimana posisi duduk dari motor ini? Yuk kita duduk langsung. Ya, buat gue yang 170 cm, ini gue masih agak jijit ya kalau gue naikin. Tapi pas gue naikin seperti ini, kakinya naik ke atas, ini ternyata cukup enak ergonominya. Rasanya kayak Inspektur Vijay. Terus stangnya juga rada baplang, lebar tapi agak masuk ke dalam. Dan kalau dipakai cukup lama, dia akan terasa pegel di sini. Jadi beda sama motorsport yang pegelnya di pundak, dia pegelnya agak di bagian sini ya. Koplingnya cukup enteng, di bagian sini ada coolant buat radiator dari sini. Gue punya ide ya, kalau misalnya di sebelah kanan ada buat radiator, sebelah kirinya harus ada tempat minum. Terus kalau misalnya kita rasain tempat duduk ya, dia agak lebar, tapi cukup keras. Jadi kalau misalnya buat perjalanan jauh, dia mungkin agak pegel ya. Terus kalau kita lihat panel instrumennya, dia emang build quality-nya kurang begitu bagus. Tapi dia bisa nyala kalau malam. Tombol-tombolnya ini ada lampu-lampunya. Di sini spionnya dia dikasih cover plastik, jadi kelihatan lebih gagah. Overall oke lah ini motor. Terus kita langsung nyalain aja ya. Kita lihat speedometernya, ada tulisannya ready to race. Side stand down. Dinaikin dulu. Nah, baru hilang. Nah, ini sebetulnya speedometernya gue cukup suka karena informasinya cukup banyak ya. Di sini ada MID-nya yang bisa ganti-ganti tulisan. Di sini ada temperatur, di sini ada buat bensin, terus ada jamnya juga, ada tripnya, ada kecepatannya dan di atasnya RPM. Tapi masalahnya dia terlalu kecil. Jadi kalau misalnya kita lihat itu mesti begini, baru kelihatan jelas.
Apalagi di bagian RPM-nya dia nggak dikasih tahu di mana batas redline-nya. Cuma ada shift RPM di bagian atas, cuman shift RPM ini juga di angka 5000 RPM juga udah nyala-nyala gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat perfect shift itu agak susah karena dia nggak ada indikator kapan merahnya. Oke, daripada lama-lama mendingan kita langsung test ride aja. Mengendarai KTM Duke ini rasanya posisi duduknya agak tegap ya, rasanya agak aneh. Ya kita lagi berdiri, stangnya deket ke badan, lebar tapi mudah dikendalikan. Nikung-nikung naik motor ini rasanya pede aja. Selain lincah, ban motornya juga gigit banget. Mungkin ini motor 250cc dengan traksi terbaik yang pernah gue coba. Suspensinya tergolong cukup keras, seharusnya bisa dibuat lebih empuk lagi biar nyaman, kan bisa di adjustable ya. Lanjut ke impresi mesinnya. Ya, motor ini memang punya nafas yang gak begitu panjang, tapi torsinya melimpah dari putaran tengah ke putaran atas. Suaranya memang jelek, tapi larinya sih enggak. Gampang kok buat dapetin 100 km/jam dengan motor ini. Transmisinya the best, slipper clutch-nya nggak bohong, enak banget, cekatan, presisi, dan remnya juga gigit. Pokoknya kalau soal mesin dan pengendalian, motor ini bisa diacungi jempol. Yang gue nggak suka dari mesin motor ini paling cuma nafasnya yang pendek dan getaran mesinnya yang cukup terasa di kaki dan kursi pas lagi high revving. Sisanya good. Oke, kesimpulannya KTM Duke ini dengan harga 44 juta rupiah menurutku udah over expectation lah. Mesinnya oke, transmisinya enak banget pakai slipper clutch, dan bannya sangat gigit. Menurut gua sih motor ini value for money-nya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian mau mikir motor 250cc apa yang murah ya, yang terjangkau ya, menurut gue ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Oke, itu dari Tenmax, jangan lupa untuk like dan share video ini, subscribe kalau kau belum, dan sampai jumpa di review berikutnya. Bye! Single seperti river kita yang satu lagi ya. Terus, oh gue pikir EcoSport tadi. Terus sekali lagi kan, gue sambit. 2 ya? Ini juga biasanya bolak-balik cuy. Tapi gini, memang KTM terus 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke.